Pesawat Super Tucano jatuh di Malang, Jawa Timur. Jatuhnya pesawat yang tergolong baru ini menewaskan 2 awak dan 2 warga yang rumahnya tertimpa Super Tucano. Duka kembali menyelimuti dunia penerbangan Indonesia. Pada Rabu pagi 10 Februari 2016, satu pesawat tempur ringan Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh di Malang, Jawa Timur. Pesawat baling-baling buatan Brazil itu jatuh tak jauh dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh. Pesawat menimpa rumah penduduk di kawasan Blimbing, Malang. Akibat kecelakaan ini, pilot mayor penerbang Ivi Safatilah dan teknisi Serma Saiful Arif Rahman dinyatakan gugur. Sebelum pesawat jatuh, Mayor Ivi sempat menggunakan kursi pelontar dan jatuh di persawahan. 2 warga juga dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini. Pesawat Super Tucano 3108 jatuh saat melakukan tes flight usai menjalani perawatan setelah menempuh 300 jam terbang. Super Tucano take off dari Lanut Abdurrahman Saleh pada pukul 9:07 waktu Indonesia Barat. Pesawat sempat mencapai ketinggian 25.000 kaki, setelah itu turun ke 15.000 kaki. Pukul 10:07 pesawat hilang kontak dan dilaporkan jatuh. Laporan masyarakat juga masuk ke pihak TNI AU. Pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, pesawat ditemukan di kawasan Blimbing, Malang, Jawa Timur dan menimpa rumah warga. Saat jatuh, Super Tucano sedang menjalani tes flight untuk mengetahui hasil pemeliharaan usai terbang 300 jam. Tes harus dilakukan dan menyertakan seorang teknisi untuk mengetahui kondisi pesawat normal. Super Tucano diduga gagal saat mencoba kemampuan terbang di kecepatan 320 knot dari ketinggian 15.000 kaki ke 8.000 kaki. Untuk mencari profil untuk mencapai kecepatan 320 knot. Nah, harusnya biasanya setelah tes flight sebelumnya, pada saat ketinggian 8.000, pilotnya akan calling mencapai 8.000 dan kecepatan mencapai 320. Tapi ini dari 15.000 itu tidak calling lagi sampailah terjadi musibah ini. Sebelum jatuh di permukaan, pesawat yang dipiloti Mayor Ivi sempat berputar-putar, kemudian menukik dan menghujam ke tanah. Menurut seorang saksi mata, saat jatuh, pesawat menimpa 2 rumah warga dan atap musola. Waktu itu saya betulin genteng bocor, terus tiba-tiba itu ada suaranya itu gemuruh sekali. Saya mendongak ke atas, tapi cuma sepersekian detik gitu ya. Saya nggak bisa. Cuma bayangan saya itu masih menyebut Tuhan ya. Kayak pesawat itu menuju ke saya. Di depan saya kira-kira kurang lebih itu 5 meteran. Terus pesawat itu jatuhnya karena lurus, kelihatannya itu dia langsung ambles ke tanah. Selain menewaskan pilot mayor penerbang Ivi Safatilah dan Saiful selaku teknisi pesawat, kecelakaan Super Tucano menyebabkan 2 orang warga meninggal dunia. 2 warga itu adalah Erna Wahyunin Tias, 48 tahun, dan Nurholis, 27 tahun. Jatuhnya pesawat Super Tucano di daerah Blimbing, Malang, Jawa Timur menambah deretan kecelakaan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Dalam 5 tahun terakhir, sejumlah pesawat milik TNI AU mengalami kecelakaan. Pada 20 Desember 2015, pesawat milik TNI AU jenis T-50I Golden Eagle jatuh saat melakukan akrobatik dalam atraksi Dirgantara Akademi Angkatan Udara. Pesawat itu jatuh di perkampungan di dekat Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. 2 pilot pesawat tewas dalam insiden ini. 15 Maret 2015, 2 pesawat tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara jatuh saat latihan untuk acara pameran Dirgantara di Langkawi, Malaysia. Pesawat jenis KKT-1B Wongbi buatan Korea Selatan jatuh setelah bertabrakan di udara. Keempat pilot anggota tim Jupiter selamat dari musibah itu. Pesawat angkut TNI Hercules C-130B dari Skuadron Udara 32 pada 30 Juni 2015 jatuh di Jalan Jamin Kinting, Medan, Sumatera Utara.
Pesawat yang mengangkut personil TNI dan anggota keluarganya ini jatuh seusai lepas landas dari pangkalan TNI AU Suwondo, Medan. Sekitar 140 korban meninggal dalam musibah ini. Pada 16 Oktober 2012, sebuah pesawat tempur Hawk 200 jatuh di Pekanbaru, Riau. Pesawat jatuh saat melakukan latihan rutin. Pejabat TNI kala itu menyebut pesawat buatan Inggris itu tergolong baru dan layak terbang. Pilot pesawat selamat karena berhasil keluar dengan kursi pelontar. 21 Juni 2012, pesawat Fokker 27 TNI AU jatuh di komplek Pangkalan Halim Perdana Kusuma. 10 orang tewas dalam kejadian ini. 7 orang korban merupakan kru pesawat dan 3 lainnya warga sipil. Pesawat Super Tucano yang mengalami kecelakaan di Malang sebenarnya tergolong baru. Pesawat dibeli Indonesia pada 2012 dan jadi bagian pembelian 16 unit pesawat serang anti-gerilya dari pabrikan Brazil Embraer. Pesawat EMB 314 Super Tucano diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 21 Oktober 2012. Penyerahan berlangsung di Skuadron 21 Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang. Logbook dan miniatur Tucano diserahkan Dubes Brazil di Indonesia. Saat itu, Paulo Alberto ke Kementerian Pertahanan dan ke TNI AU. TNI AU membeli 16 unit pesawat tempur taktis Super Tucano buatan Brazil dengan biaya 143 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Pengiriman pesawat dilakukan bertahap hingga 2014. Menurut pihak TNI AU, pembelian pesawat ini untuk menggantikan pesawat latih tempur Indonesia OV-10 Bronco yang sudah tak layak terbang. Pesawat latih TNI yang jatuh di Malang mendapat respon dari pemerintah. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ada kejanggalan dari jatuhnya pesawat ini karena sangat berdekatan dengan insiden jatuhnya T-50 Golden Eagle di Yogyakarta Desember 2015. Selain ada kemungkinan kesalahan teknis, pemerintah ingin adanya perbaikan proses latihan. Karena ini dalam waktu yang relatif pendek kejadian di Jogja dan di Malang, maka perlu ada evaluasi terhadap pesawat-pesawat yang digunakan latihan oleh Angkatan Udara. Dari sisi pengalaman, kemampuan Mayor Penerbang Ivi Safatillah menerbangkan Super Tucano sangat baik. Mayor Ivi merupakan alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Jabatan terakhirnya di Skuadron 21 Lanut Abdurrahman Saleh adalah instruktur Super Tucano. Sebelumnya, ayah dua anak ini pernah bertugas sebagai pilot pesawat intai tempur OV-10 Bronco dan juga personil tim aerobatik TNI AU. Pada tahun 2011, Mayor Penerbang Ivi Safatillah mengikuti pelatihan pesawat Super Tucano di Brazil. Bagi kesatuan dan komandan, almarhum Ivi adalah pilot yang tidak pernah mengeluh dan selalu menjalankan tugas dengan baik. Setelah disemayamkan di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta, jenazah Mayor Ivi pada Rabu malam tiba di rumah duka di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh jajaran TNI AU dan keluarga. Jenazah Mayor Ivi kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Pemakaman secara militer ini dipimpin Komandan Pangkalan Udara Adi Sucipto. Mayor Ivi Safatillah meninggalkan 2 orang anak yang berusia 9 dan 7 tahun, serta seorang istri yang tengah mengandung anak ketiganya yang baru berusia 8 bulan. Secara terpisah, pemakaman jenazah Serma Saiful Arif Rahman berlangsung di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang. Inspektur Upacara dan Lanut Abdurrahman Saleh, Marsma Joko Senoputro menyerahkan bendera kepada istri almarhum, simbol jasa pengabdian kepada bangsa dan negara. Saat jatuhnya Super Tucano, Serma Saiful Arif Rahman sedang mendampingi Mayor Ivi sebagai teknisi. Setelah proses evakuasi pada Rabu malam, jenazah Nurholis, seorang warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur, korban kecelakaan pesawat Super Tucano, tiba di kampung halamannya di Blitar. Isak tangis dan keharuan pecah begitu jenazah Nurholis tiba di rumahnya. Pihak keluarga tidak menyangka kalau Nurholis pulang tinggal nama. Pada Kamis siang, evakuasi bangkai pesawat Super Tucano resmi dihentikan. Di hari kedua evakuasi, tim mengangkut seluruh bangkai pesawat termasuk fly recorder. Dengan tuntasnya proses ini, maka pengamanan di sekitar Jalan Laksda Adi Sucipto, Kota Malang diserahkan kepada kepolisian setempat. Sisa darat di Angkatan
Ketua Komisi 1 DPR, Mahfud Siddiq berpendapat jatuhnya Super Tucano harus jadi perhatian pemerintah. Politikus PKS itu tetap berkomitmen untuk memodernisasi alutsista TNI. Ia meminta pemerintah meninggalkan pola lama pengadaan alutsista seperti membeli pesawat-pesawat bekas atau pesawat baru tapi tidak lengkap spesifikasinya. Langkah ini diperlukan demi menjamin keselamatan para penerbang. Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah, Presiden dan juga Menteri Keuangan. Bagaimana kalau sudah ada renstra untuk modernisasi alutsista TNI ini di 3 angkatan, kebutuhan mereka apa, ya memang mau tidak mau harus dipenuhi. Jangan sampai pembeliannya itu tadi, kalau bahasa orang kampung diketeng-keteng kira-kira begitu, diecer-ecer ya, yang akhirnya ya kita kehilangan 2 pesawat baru yang usianya masih 2 tahunan. Oke, baik. Untuk mengetahui penyebab jatuhnya Super Tucano, Kepala Satuan Angkatan Udara menurunkan tim investigasi ke Malang. Proses investigasi diperkirakan memerlukan waktu setahun lebih. Hasil investigasi akan digunakan sebagai bahan evaluasi.